Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Yaser ya guys. Jadi pada video kali ini saya akan men-sharing kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan bersyukur kepada nikmat Allah. Dan sekarang saya membuat video hanya sendiri guys, karena rekan saya Yaser sedang tidak ada karena dia sedang bertugas di luar alias ke rumah saudara. Ya, jadi kali ini saya hanya membuat video sendiri guys. Di rumah ini tidak ada siapa-siapa, hanya saya sendiri karena pada pergi semua. Kenapa saya nggak ikut? Karena saya ingin men-sharing kepada teman-teman. Saya ingin terus mengvlog, membagikan video. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Kayak gue. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang namanya bersyukur dalam kehidupan kita. Langsung saja kita simak. Jadi, kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang hina, antara air sperma laki-laki dan sperma perempuan. Jadi tidak ada daya bagi kita untuk sombong. Karena sombong itu bukan pakaian kita. Pakaian itu hanya berhak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-insan, manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak mendapatkan nikmatnya, yang paling sempurna, dan yang paling banyak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih saja ada manusia yang mengingkari nikmat Allah. Banyak sebagian dari kita yang mensyukuri nikmat Allah, dan banyak sebagian dari yang lain yang mengkufuri nikmat Allah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita berada di posisi yang baik dan terus bertawakal, istiqomah dalam menjaga ibadah kita, dalam merasakan syukur setiap saat. Amin. Kayak gue. Maaf ya kalau gue bilang kayak gue itu, gue ikutin kayak di film Amanah Wali 4. Ada kan yang kayak ini, misalnya dia ngajak orang sholat, sholat, koreng, ucul, sholat bareng gue. Oke, dia kayak ada gaya-gaya bareng gue, keren itu. Saya suka sama aktor itu. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat yang kita dapatkan, mencabut karunia yang kita dapatkan. Bisa saja Allah menghapus, dan bisa saja Allah mengambil nikmat itu satu persatu, satu demi satu, tidak langsung semua. Karena itu untuk mengingatkan kita apakah kita ingin berubah. Karena Allah itu memberi ujian kepada manusia itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu marah, tapi dia ingin hambanya kembali kepada jalan yang benar. Itu ingat. Jadi kalau kita mendapatkan musibah jangan mengeluh, kita bersyukur karena Allah masih sayang pada kita. Allah memberikan hidayah pada kita lewat musibah, dan kita harus merenungi musibah itu terjadi karena kita pernah berbuat apa, lalu kita bertobat. Jangan malah kita melanjutkan maksiat itu, jangan. Lanjut. Ketika ada orang yang memberikan pertolongan kepada kita, memberikan sekarung beras misalnya, lalu hati kita mengucapkan, apaan ini? Kenapa tidak memberikan 500.000 saja? Kan lebih baik. Banyak, karena banyak sekarang ini orang-orang yang memberikan bantuan, apalagi sekarang lagi ada COVID-19. Kenapa dibilang 19? Karena muncul pada tanggal 19 mungkin, bulan 19 mungkin. Jadi ada yang namanya pembagian bantuan, bala bantuan. Dan mungkin ada sih yang kita tuh ngerasa apa sih di bantuan, walaupun kita juga seneng, tapi ada sebagian yang lain tidak suka. Kenapa bantuannya hanya mie gitu, mie yang 1000-an. Tapi ya, kita harus bersyukur guys. Nah,
ketika kita sudah sukses, mempunyai harta yang banyak, rumah yang mewah, rumah yang besar, dilengkapi dengan kolam renang, terus garasi yang besar, mobil yang banyak, kita tak akan pernah merasa tenang. Karena jika kita memiliki harta yang banyak, rumah yang besar, dilengkapi kolam renang, ditambah garasi yang besar, mobil yang banyak, kita tak akan pernah tenang kalau kita tidak pernah muncul rasa syukur dalam hati kita. Kita tak akan pernah tenang. Mengapa? Karena pada hakikatnya kebahagiaan seseorang ketika mendapatkan nikmat yang banyak adalah ketika dia menikmati nikmat itu diiringi dengan rasa syukur, bukan diiringi dengan rasa dengki, dengan rasa sombong, ria, atau ingin dilihat orang kaya. Tidak. Walaupun miskin tapi dia bersyukur, itu lebih bahagia teman-teman daripada orang kaya tapi tidak bersyukur. Jadi kita tuh lebih baik jadi orang miskin tapi bersyukur. Tapi janganlah, akan lebih baik lagi jika kita jadi orang kaya dan kita bersyukur. Oke guys, lanjut lagi. Dikasih mobil Kijang, nggak bersyukur. Beli lagi Avanza, nggak puas. Beli lagi Fortuner, nggak puas. Sampai beli Hammer sampai atau mobil-mobil yang paling mewah di dunia ini, dia tidak merasa puas. Itu mengapa? Karena dia tidak bersyukur. Dia melihat orang lain yang salah gitu, menghambur-hamburkan harta. Padahal yang namanya itu kan tidak boleh bermewah-mewah kan. Ketika kita diberikan harta, ya kita juga harus memberikan kepada yang fakir miskin. Karena sebagian dari harta milik kita ada hak untuk sebagian harta orang lain, seperti untuk orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Itu makanya Islam mengajarkan yang benar. Islam mengajarkan yang adil kepada sesama. Jadi kaya bukan hanya untuk kita, kaya untuk semua orang. Jadi semua orang berhak untuk merasakan kaya, mampu lah dari tempatnya. Terus terkadang kita berpikir kalau orang yang mendapatkan nikmat yang melimpah, kalau ada orang yang mendapatkan nikmat yang melimpah dan harta yang banyak, itu berarti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang miskin, tak punya banyak harta, itu dijauhi, itu tidak dekat dengan Allah. Salah teman-teman, salah. Jangan pernah kita berpikir seperti itu kawan-kawan. Bukan berarti orang yang miskin itu adalah orang yang jauh darinya. Maksud darinya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mereka yang miskin adalah yang paling rajin ibadahnya, terus yang paling sering bermunajat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir. Dan orang yang kaya raya, dia bisa jadi lupa oleh kata syukur. Dia bisa jadi lupa oleh kata syukur dan ibadahnya lalai, sibuk dengan kesibukannya sehari-hari. Karena kalau orang kaya itu beda, dia punya mobil ini misalnya kena gores sedikit marah, terus sibuk ngurusin mobil, sibuk ngurusin ini, banyak pikiran. Makanya kalau orang kaya itu, makanya ada patah kata pada zaman sekarang itu. Pada zaman sekarang ada patah kata, munculkanlah Abdurrahman bin Auf zaman sekarang. Nah sekarang mungkin sudah muncul, ada Baim Wong. Dia tuh seorang YouTubers sekaligus artis. Ya kita lihat di vloggingnya dia membagi-bagikan uang, itu bagus. Tapi alangkah baiknya lagi, kita jangan hanya ingin untuk dilihat orang, kita harus ikhlas. Oke? Saya salut sama Baim Wong tuh. Baik banget orangnya, bener, sumpah, the best. Dan karena orang miskin itu nanti di akhirat yang paling cepat dihisap loh. Itu bagi orang miskin yang tidak meminta-minta, orang miskin yang berusaha bekerja keras, mengeluarkan keringat untuk menghidupkan keluarganya. Itu
di akhirat dia hisabnya mudah, lancar gitu, lancar manis. Terus sedangkan orang kaya raya akan lama dihisapnya. Mengapa? Itu karena orang kaya hartanya banyak. Karena orang yang hartanya banyak itu ditanya sama Allah, hartanya dipakai untuk apa? Terus apakah untuk yang baik atau yang tidak baik? Jadi jangan pernah kita meremehkan orang yang miskin. Kita harus memuliakan di antara keduanya, harus saling menghormati. Jadilah orang kaya raya yang pandai bersedekah, seperti Abdurrahman bin Auf. Jangan pernah kita pelit terhadap nikmat yang Allah berikan. Seringkali kita mengkufurinya, dan kita harus sering-sering bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Kata Pak Tateng, kita harus sering-sering mengintrospeksi diri, menilai-nilai, menghitung-hitung diri kita sendiri sebelum menilai orang lain. Dengar. Sering-seringlah bersedekah kepada orang miskin dan kepada siapapun. Jangan mau kita jadi seperti Korun. Jangan mau kita jadi seperti Korun yang banyak hartanya, tapi dia tenggelam bersama harta-hartanya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong, tidak mensyukuri nikmatnya, tidak mengakui kalau nikmat itu datang dari Allah, tapi karena usaha Korun. Salah teman-teman, jangan sampai kita seperti itu, bahaya. Terus ada saya punya sedikit cerita yang akan membuat teman-teman tuh sedikit terhibur lah. Ya kalau sedikit nggak apa-apa kan, karena kan kalau banyak terhiburnya nanti ketawa. Kalau ketawa nanti bahaya itu buat hati. Begitu. Terus gini, ya sebenarnya sih ceritanya nggak lucu, tapi kalau ketawa kalian aneh. Jadi dahulu kala Korun dan keluarganya itu adalah orang yang sangat miskin. Bahkan ketika itu di pagi hari, ketika Korun sedang membenarkan atap rumah yang bocor, halaman rumah yang bocor, Korun mengetok-ketokkan palunya, tok, 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 tok. Langsung datang Nabi Allah Musa. Hai Korun, apa yang kamu lakukan? Oh, engkau wahai saudaraku Nabi Allah Musa, saya sedang membenarkan atapku yang hampir rubuh ini. Oh, semoga engkau selalu diberkahi oleh Allah dan keluargamu. Amin. Terus ini Nabi Musa bertanya, hai Korun, apakah kamu ingin apa ya? Maukah kamu bekerja denganku? Maukah kamu bekerja denganku? Wahai Korun. Jawabnya Korun, mau wahai Nabi Allah. Saya akan dipekerjakan seperti apa? Kamu akan bekerja dengan saya sebagai pengrajin emas. Apakah kamu mau? Oh, boleh. Dengan muka bahagianya Korun menerima itu. Mau gitu kan. Mana sih kalau orang senang tuh pasti mau, nggak mungkin kalau orang senang. Pasti nggak mungkin lah. Itu namanya orang sedih. Lalu hari demi hari dia menjalankan tugasnya dengan sempurna. Hari pertama dia diajari oleh Nabi Musa cara mengrajin emas kayak gimana, mengkikis emas sampai jadi emas murni. Gimana sih? Sampai hari kedua, hari ketiga, hari kelima, hari keenam, sampai berbulan-bulan, sampai dia mempunyai toko emas, sampai dia membuka gelar dagang emas. Udah sedikit, udah lumayan sukses. Sampai tiba-tiba ketika harta dia sudah menumpuk rauk seperti gunung, dia mulai sombong. Dia mengambil harta setiap penduduknya. Jika tidak diambil, jika tidak mau diberikan oleh Korun, maka
keluarga itu akan dipenjara, dibunuh. Karena sekarang Korun yang udah kaya tuh dia punya banyak pengawal kayak pengawal raja gitu. Jadi Korun sebagai raja ada pengawalnya, ngerti kan? Nah dia setiap hari itu dia datang ke kampung merampok uang kampung sampai dia jadi raja, orang terkaya mungkin. Langsung saat itu si Korun jalan mengelilingi desa sambil membawa harta-hartanya dengan kuda atau pedati kan, pedati emas. Dia bawa karung emas sambil dilihat-lihat warga. Wih, Korun kaya banget ya orangnya. Wih, Korun bla 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 bla. Pokoknya banyak banget lah komen-komen itu. Sampai akhirnya Nabi Musa datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai saudaraku, sudah lama kita tidak berjumpa, gitu kata Korun. Kamu sekarang sudah berbeda, Korun. Ya, ini karena hasil usahaku sendiri. Apakah kamu tidak ingat bahwa dulu kamu adalah orang miskin? Hah, semua ini hasil kerjaku. Jadi kamu jangan pernah menghalang-halangiku. Wahai Nabi Musa. Astagfirullahaladzim. Semua warga serompak istighfar. Astagfirullahaladzim, Korun. Lalu Korun itu pun sombong dan dia kembali ke istananya. Saat itu pun bergetar suara gempa. Yang mulia raja, gempa, mulia raja, cepat selamatkan diri. Langsung, apa? Gempa, hartaku. Saat dia berlari memeluk hartanya, lalu retakan tanah mulai melebar dan menelan Korun tanah. Ya itu ceritanya. Jadi kita jangan pernah jadi seperti Korun. Jadi kita tuh semakin banyak harta kita harus semakin tawadu. Tawadu itu artinya menundukkan diri, rendah hati. Terus jangan pernah kita sombong, karena sombong itu sifatnya setan. Setan tuh saat disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau, dia sombong. Sampai akhirnya dia diturunkan dari surga karena dia merasa lebih hebat dari Adam yang terbuat dari tanah, dan sedangkan dia terbuat dari api. Salah, kawan. Jangan pernah kita seperti itu. Yang berhak sombong hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Ingat, bagus. Karena jika kita ingkar, bisa saja Allah mencabut nikmatnya, karunia-Nya satu persatu. Dalam sebuah dalil dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Oleh Allah, nikmat yang banyak seringkali kita mendustakannya. Manusia yang diberikan nikmat oleh Allah seringkali mendustakannya, kufur terhadapnya. Padahal seharusnya kita makin tawadu, makin merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu nikmatnya sedikit, mau itu banyak, kita harus mensyukurinya. Karena jika kita melihat masih banyak orang yang ada di bawah kita, kehidupan yang sangat minim, gak punya tempat tinggal, bajunya yang hanya dipakainya, kalaupun ganti, mungkin dia nemu baju di jalan, punya ini dan itu, sedangkan kita memilikinya, sedangkan dia tidak memilikinya. Bersyukurlah dalam segala apapun yang kita miliki, dan jangan sekali-kali kita mengingkarinya. Di dalam sebuah Al-Quran, Allah menegaskan kepada kita surat Ibrahim ayat 7. Segitu aja dulu, kita lanjut besok ceramah tentang bersyukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.